Saya bakal mencoba strategi trading yang viral di mana ada seorang trader yang berhasil membuat modal 500 US dollar menjadi 11.000 US dollar. Penasaran? Sama. Langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke, Smart Trader, jadi cerita sedikit aja. Kemarin ini ketika saya lagi browsing YouTube, itu ketemu di homepage ada satu video di mana menarik perhatian saya dan juga viewersnya juga lumayan tinggi atau besar, dan judulnya adalah 500 dolar menjadi 11.000 US dollar dengan cara scalping di gold. Kemudian tradingnya itu cuma menggunakan smartphone aja di MetaTrader, dan yang buat saya menarik dan penasaran adalah strategi yang digunakan. Itu scalping di time frame 5 menit aja dan berhasil membuat uang kecil 500 dolar menjadi 11.000 US dollar. Karena rasa penasaran saya dan saya juga pengen share ke kalian semua. Jadi yang akan kita lakukan hari ini adalah mencoba untuk menganalisis strategi apa yang dia gunakan dan bagaimana kita coba untuk mengaplikasikan, dan kita akan coba nanti juga live trading apakah kita bisa mendapatkan hasil profit yang sama dengan strategi yang kita coba tiru dari salah seorang YouTuber yang trading di gold atau di forex market. Jadi mungkin nggak usah lama-lama, kita akan coba untuk nonton dulu YouTube-nya kali ya. Oke, Smart Trader, jadi sebenarnya tadi kita udah sempat syuting videonya, udah hampir 1 jam, tapi unfortunately screen recordingnya itu nggak ke-save, jadi ya kita harus ngulang lagi dari awal. Jadi nggak usah lama-lama, kita akan langsung aja ke YouTube video yang kemarin kita tonton. Oke, jadi YouTube channelnya adalah Ahmad Danial. Kalau kita lihat subscribernya juga lumayan banyak, 326.000, dan video-videonya di sini juga cukup banyak viewersnya, di atas 50 ribuan. Dan kemarin 2 minggu yang lalu dia mengupload satu video yang saya tonton, dan ini cukup viral karena yang nonton sampai 264.000, dan di sini judulnya 500 dolar to 11.000 US dollar. Oke, jadi kita akan nonton sekilas aja dan kita akan ambil poin-poin yang pentingnya apa, bagaimana strategi dia sehingga kita bisa adopsi, dan siapa tahu itu bisa menjadi bagian dari strategi kita nanti ke depannya untuk bisa scalping di market, mungkin nggak di gold atau di crypto, itu juga kita bisa gunain. Oke, jadi videonya kita sedikit cepetin aja jadi 1,25 kali biar kita bisa lebih cepet aja untuk mempelajari videonya seperti apa. Apa khabar semua? Hari ini saya mahu entry full margin pada account Just Market ini. Nah, cara dia entry adalah full margin, jadi modalnya itu 533 US dollar. Itu akan menjadi total resiko dalam satu kali trade. Mungkin kalian agak kaget dan shock bisa open posisinya sebanyak itu, tapi memang itu udah jadi plan dia dari awal. Balance masih lagi ada 533 USD. Oke, kan telah pun membuat setup divergence. Itulah reason saya entry. Oke, jadi kalau kalian lihat tadi dia entry sampai not enough money keluar gitu ya. Jadi memang dia entry sebanyak mungkin dan sebesar mungkin gitu lotnya. Dan kalau kita lihat di sini dia ada 4 posisi, dia melakukan buy dengan total ini ada 3 lot. Dan sekarang kita mau coba untuk cari tahu alasan apa yang diambil untuk melakukan posisi buy di gold saat ini. Guys, sekarang saya akan jelaskan apakah reason saya entry buy penurunan manakala pada EU berhasil membuat kenaik. Oke, jadi sampai sini ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari strategi tradingnya si Ahmad Danial ini. Yang pertama adalah dia tradingnya di pair gold atau XAU USD. Kemudian yang kedua, nanti kalau kita lihat dia itu trading di time frame 5 menit untuk analisis. Kemudian di sini poin yang ketiga, dia itu menggunakan sebuah indikator. Kalau di sini namanya AO, jadi singkatannya adalah Awesome Oscillator. Jadi ini merupakan indikator oscillator di mana salah satu tujuannya adalah untuk melihat yang namanya divergence. Divergence kita udah sering bahas. Kalian bisa lihat videonya di kelas trading SKS. Oke, sekarang kita lanjut lagi videonya. Jika dilihat pada time frame daily, price berada pada demand area yang sama level dengan resistance di time frame daily ini. Seterusnya, jika dilihat pada time frame H4, di situ juga kita ada QM buy, di mana price membuat higher high dan juga lower low. Untuk setup QM seperti biasa pada bahu kiri ini, hingga ke shadow paling bawah seperti ini. Oke, jadi di sini di poin yang nomor 4 kita bisa melihat strategi apa yang dia gunakan. Yang pertama, dia menggunakan area supply and demand di time frame yang lebih besar untuk mencari area reversalnya. Kemudian yang kedua, di sini kalau kita lihat the entry point for QM setup. Jadi QM itu apa? QM itu adalah singkatan dari Quasimodo. Jadi kurang lebih itu merupakan sebuah pola reversal. Jadi kurang lebih dia high-nya membentuk higher high, kemudian low-nya membentuk lower low. Dan di lower low ini sebenarnya kita bisa gunakan atau kita bisa buat kotak atau rectangle tool di sini sebagai area demand sebenarnya. Dan di area tersebut seharusnya ada potensi untuk terjadi yang namanya reversal. That's why dia mengambil sebuah posisi buy dengan maksud prediksi harganya bisa naik ke atas dan terjadi yang namanya
namanya reversal. Kita akan lanjut lagi. Selagi mana tiada candlestick yang berjaya close melepasi area ini selagi kelas lower low yang berapa layer. Oke, jadi beberapa menit kemudian ketika harganya udah sedikit naik, dia punya spare margin yang lebih, kemudian dia buka lagi. Di sini kalau kita lihat tambah banyak aja posisinya, dan kalau kita lihat ini hampir semuanya udah biru, jadi udah terjadi yang namanya reversal. Kalau kita lihat balance-nya itu dari 533 udah berubah menjadi 1630, jadi udah profit sekitar 1000 US dollar hanya dalam beberapa menit aja. Balik lagi, ini adalah high risk trade, very agresif dan full margin, ya seimbang lah ya, high risk and high return juga. Oke, kemudian kita dapat poin yang kelima, di mana cara dia entry adalah layering dengan cara entry berkali-kali, dan kalau misalkan ada posisi yang lebih bagus atau harganya sempat naik dan sesuai dengan analisis, dia memberanikan diri untuk entry lagi di harga yang lebih tinggi lagi. Sekarang price awal kita boleh ambil pada supply area terdekat, drop di sini. Sekiranya price mahu membuat kenaikan lebih tinggi lagi, price mesti melepasi area ini terlebih dahulu. Oke, jadi di sini dia mencari area drop base drop. Apa itu drop base drop? Basically itu adalah sebuah supply area di mana ada potensi di area tersebut terjadi yang namanya reversal atau rejection, dan di area tersebut sebenarnya ideal sekali untuk melakukan yang namanya taking profit. Jadi ini adalah area yang dia tandain nomor 1, dan dia berencana untuk melakukan taking profit beberapa posisi di level tersebut. Sekiranya price respect area ini, maka price masih lagi ada potensi untuk membuat penurunan ke bawah. Nah, di sini terlihat ada dua skenario yang sedang dibuat oleh Ahmad Daniel. Sekiranya price berjaya melepasi area pertama, maka price ada potensi meneruskan kenaikan ke area supply seterusnya di atas itu. Oke, kemudian dia mencoba untuk mencari area supply berikutnya di area atas atau area drop base dropnya lagi. Nah, kalau kalian lihat area yang dia tandain di sini di time frame 1 jam, itu dia cari area yang dia turun dropnya dengan signifikan. Nah, kemudian sebelumnya atau di satu candle sebelumnya di situ ada candlestick yang warnanya biru. Nah, dia menarik area kotak tersebut dari open price-nya di sini, kemudian dia tarik ke level high price-nya di atas atau buntutnya di atas. Nah, sama seperti ini juga, di mana level yang dia tarik adalah ketika harganya itu berhasil drop dengan signifikan. Jadi satu candlestick sebelum drop yang cukup panjang di sini, itu ada candlestick warna biru, dan di sini dia coba untuk gambarin kotaknya, dan ini merupakan area supply di mana dia tarik dari open price ke harga yang paling atasnya atau di buntut ujungnya. Nah, ini setelah 1 jam kemudian, profitnya dari 500 sudah langsung jadi 3.533. Jadi kurang lebih profitnya langsung 6 kali lipat dari modal. Plan dalam kurang ini profit sedikit. Nah, di sini yang dia lakukan adalah melakukan taking profit bertahap. Jadi memang karena profitnya udah lumayan ya, udah 6 kali, dia taking profit beberapa posisi, dan ada beberapa posisi yang dia biarin atau let the profit run karena bisa jadi posisi tersebut malah sesuai dengan analisisnya dia, yaitu naik ke atas dan mengunjungi supply area berikutnya. Nah, sekarang langsung saya skip aja ke klip yang ini, di mana setelah dia taking profit ternyata harganya malah turun lagi, dan yang dia lakukan adalah dia mulai untuk beli lagi atau dia mulai untuk masuk long buy lagi beberapa posisi, dan di sini cukup banyak dan lotnya juga besar banget, satu lot, jadi total mungkin ada 10 lot lebih, dan di sini semuanya lagi floating loss. Sebelumnya yang balance-nya dari 500 udah jadi 2.900. Di sini kalau kita lihat equity-nya udah balik lagi ke sekitar 700. Jadi ini memang bener-bener high risk trade. Jadi kita harus tahu dulu di awal, kita harus siap dulu di awal dengan segala resikonya, dan let's see what's gonna happen. Loss. No, God, please, no! Stop it. Get some help. Itu dia guys, price meneruskan kenaikan melebihi 60 pips. Sekarang telah kurangin profit sekitar 4.000 USD. Oke, smart trader, di sini yang tadi equity-nya udah nyentuh angka 700 dan hampir margin call. Akhirnya dia sesuai dengan analisisnya, harganya kembali naik lagi ke atas, dan sekarang equity-nya udah berubah menjadi hampir menyentuh angka 7.000 US dollar. Jadi ini benar-benar gila banget, high risk rate banget. Hanya dalam hitungan jam kali ya, menit atau jam, di sini langsung dapat profit sekitar 4.000 US dollar. Dan sekarang kita lihat lagi apa yang dilakukan di tahap ini. Guys, jangan terlalu lama. Sekarang saya akan take profit dahulu beberapa layer dan saya akan hold sedikit sahaja. Nah, dia ada taking profit juga beberapa posisi, dan dia akan sisain beberapa posisi untuk di letting the profit run. Seperti biasa, apabila telah capai target, jangan terlalu lama. Sekarang saya akan take profit semua out. Setelah dia tunggu lagi beberapa saat kemudian, dan ternyata sesuai dengan analisis, harganya berhasil naik lagi ke atas ke area supply selanjutnya, sehingga dari yang awal modalnya cuma $500, saat ini udah equity-nya udah mencapai 11.000 US dollar, dan dia pada akhirnya take profit semuanya. Dan ini trading benar-benar gila, high risk banget dan agresif banget, karena memang dia menggunakan full margin trading, dan juga semua modalnya dia itu dijadikan sebagai resikonya. Nah, jadi itu kurang lebih review video dari Ahmad Daniel, 500 jadi 11.000 US dollar. Kita udah dapat 6 poin. Yang pertama adalah trading di gold, kedua trading di time frame 5 menit, kemudian yang ketiga dia menambahkan indikator yang namanya awesome oscillator, keempat strategi yang digunakan adalah supply and demand trading dan divergence, kemudian ada juga teknik quasi
Quasimodo. Kemudian nomor 5 adalah cara entry-nya adalah layering, dan yang keenam dia melakukan take profit bertahap dan letting the profits run. Jadi sekarang kita udah merumuskan 6 poin penting dari strategi viralnya Ahmad Daniel, dan saat ini saya semakin penasaran untuk mencoba trading langsung di gold market juga dengan cara yang sama, yaitu caranya scalping. Siapa tahu strateginya ini bisa kita adopsi ke dalam strategi yang sekarang kita punya, atau jadi alternatif strategi untuk kita bisa scalping di market. Jadi mau apapun itu sebenarnya asetnya, caranya memang kurang lebih sama seperti itu, dan siapa tahu kita bisa gunain itu untuk sistem strategi kita. Nah, jadi untuk trading di gold market itu kita harus pakai broker forex pada umumnya. Jadi kemarin ini sebenarnya saya udah sempat research dan juga saya cari di YouTube broker apa sih yang cocok untuk kita bisa uji coba tes strategi viralnya Ahmad Daniel ini, dan saya menemukan jawabannya yaitu OctaFX. Jadi selain udah banyak yang review juga di YouTube, salah satu alasan kenapa akhirnya saya mau mencoba untuk trading di OctaFX adalah dia dinobatkan sebagai the most secured broker Indonesia di tahun 2022 oleh International Business Magazine. Jadi selain brokernya itu cocok untuk kita bisa scalping, kita juga harus lihat dari sisi keamanannya. Nah, sebenarnya kita bisa lihat di websitenya International Business Magazine di Awards Winner 2022 Asia. Di sini kita bisa cari Indonesia. Di sini OctaFX itu menjadi most secured broker Indonesia tahun 2022. Dan di sini juga OctaFX berhasil mendapatkan Best Global Broker Asia di tahun 2022. Jadi langsung aja kita ke websitenya, yaitu octafxidn.me. Oke, jadi ini adalah homepage dari OctaFX. Kemudian kita akan coba lihat sedikit OctaFX di bawah sini. Nah, alasan selanjutnya juga di sini OctaFX menyediakan 230 aset trading. Jadi ada banyak banget pilihan aset kelas yang bisa kita tradingkan di sini. Nah, apa aja aset kelas yang bisa kita tradingkan? Kita coba untuk lihat ke sini, kemudian ke live quotes yang ada di sini. Kemudian kita ke halaman OctaFX MT5. Nah, di sini dia ada forex market. Di sini ada kurang lebih 35 pair yang bisa kita tradingkan. Kemudian di sini juga ada saham US. Jadi ada banyak banget saham US yang bisa kita tradingkan, seperti Google, Amazon, AMD kalau nggak salah tadi saya sempat lihat. Itu bisa kita tradingkan semua. Kemudian di sini juga ada indeks saham global dari banyak negara. Kemudian di sini juga ada komoditas pastinya yang perlu kita highlight karena kita nanti mau coba untuk trading di gold atau di XAU USD. Di sini juga ada silver. Kemudian di sini yang paling menarik adalah ada market cryptocurrency-nya juga. Jadi di sini kalau kita lihat ada sekitar 30-an cryptocurrency yang bisa kita tradingkan di sini, dan mostly koin-koin yang ada di sini adalah koin-koin yang memang top of the top-nya lah ya. Seperti di sini ada BTC, ada BNB, ada Polkadot, kemudian juga ada Ethereum, ada Cardano. Jadi hampir komplit kita bisa trading di sini. Dan ini juga menjadi salah satu pertimbangan saya kenapa. Jadi kalau kita trading di OctaFX ini kita punya pilihan banyak aset. Dan kalau misalkan kita lihat market kriptonya lagi bagus, ada potensi kita bisa langsung trading di market kripto aja tanpa harus mindahin dana kita. Misalkan kita withdraw dulu, kemudian kita depositin lagi ke exchange kripto. Jadi kita bisa pakai satu akun ini untuk langsung trading di banyak aset kelas. Dan salah satu kelebihannya lagi, seperti yang kita tahu kalau di market forex itu memang trading dua arah tapi hanya 24 jam 5 hari. Sedangkan di market kripto yang kita tahu tidak ada hari liburnya sama sekali. Jadi marketnya itu open 24 jam 7 hari dan kita bisa transaksi juga dua arah. Jadi kalau misalkan hari Sabtu dan Minggu, kalau kita lihat market forexnya lagi libur, kita bisa trading juga di market kripto. Kemudian di OctaFX juga ada penawaran bonus 50% di setiap deposit. Ini juga kalian bisa manfaatkan. Kalau misalkan kalian mau lihat infonya lebih jelas, kalian bisa ke sini, ada bonus deposit. Kalian tinggal pelajari, di sini kalian tinggal baca dan ikutin aja langkah-langkahnya bagaimana caranya mendapatkan bonus deposit 50%. Kemudian yang enaknya lagi di sini perhitungannya 1 USD-nya itu adalah flat di Rp10.000. Kemudian leverage-nya 1:500, kurang lebih sama broker forex yang lain. Dan di sini plus poinnya adalah zero swap. Jadi swap ini adalah biaya kalau misalkan posisi kita ini belum close di hari tersebut dan menginap ke hari berikutnya. Dan di sini nggak ada biaya sama sekali. Jadi kalau misalkan kita biarin misalkan untuk di letting the profit 2-3 hari, ini nggak ada biaya apapun. Kemudian kalau kita lihat lagi di bawah, di sini ada review dari Trustpilot. Jadi Trustpilot ini merupakan website yang memang mereview bisnis atau website yang langsung dari user penggunanya langsung. Jadi kalau kita lihat di sini udah ada sekitar 4.213 reviews dan di sini diakreditasikan excellent. So the broker is actually quite good. Kemudian di bawah sini yang saya cukup suka adalah di OctaFX ini juga menyediakan webinar-webinar yang bisa kita ikutin sebagai edukasi. Jadi kalau kita lihat di sini di webinar, kita bisa ikutan webinar
webinar atau sesi live trading yang memang diadakan oleh para pakar trader gitu ya. Trader-trader di sini juga ada sebagian saya kenal, dan di sini buat pemula cocok banget untuk bisa belajar, untuk ikutin juga beberapa sesi webinar yang disediakan oleh OctaFX. Jadi OctaFX di sini juga mendukung untuk para tradernya itu bisa menjadi smart trader. Dan kalau misalkan kalian ketinggalan sesi-sesi webinar yang sebelumnya, di sini kalian bisa ulang lagi, bisa ditonton lagi sebelumnya, dan ada levelnya juga. Ada yang untuk pemula atau ada yang untuk semua level. Jadi kalian bisa langsung tonton aja kira-kira mau yang mana yang kalian pelajari. Kemudian di samping webinar, di sini juga ada analisis pasar, dimana kalau kita lihat di sini kita bisa dapat yang namanya trading idea. Nah, di sini yang saya suka ada gambaran technical analisisnya juga. Biar apa tujuannya? Biar mengkonfirmasi aja dan lebih meyakinkan kita aja atas analisis kita sendiri. Kira-kira kurang lebih sama nggak sama analisis yang dibuat oleh tim technical analisnya dari OctaFX. Dan di sini juga ada sedikit detailnya, ada sedikit deskripsinya juga kita bisa pelajari dan jadi salah satu idea kita juga untuk bisa ambil keputusan trading di market. Oke, jadi kurang lebih itu. Dan sebenarnya tadi kita udah buka akun, tapi sayangnya karena kita udah record tapi nggak berhasil di save recordingnya. Jadi sayang banget klipnya nggak ada, tapi it's okay karena buka akunnya kurang lebih sangat simple dan seperti sign up aja di aplikasi apapun itu. Jadi kita langsung masuk aja di sini karena saya udah punya akunnya. Dan kalau kalian mau daftar pakai OctaFX, kalian bisa klik linknya ada di deskripsi. Nah, sekarang kita udah login dan berada di personal area. Jadi tadi kita sempat deposit kurang lebih sekitar 4 juta rupiah dan kita mendapatkan 258 US dollar sebagai saldonya. Dan sebenarnya tadi kita udah sempat open trade dan pertimbangannya nanti kalian bisa lihat di belakang. Cuman plus poinnya di OctaFX ini kita udah bisa mulai deposit hanya dengan modal 25 dolar aja atau sekitar 400 ribu rupiah aja kita udah bisa mulai trading di OctaFX. Dan kelebihannya itu tadi depositnya cepet banget, gak lebih dari 5 menit itu saldonya udah langsung masuk ke dalam akunnya kita. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada akunnya kita, kemudian di sini juga ada servernya, leverage-nya, dan kalau kita mau mulai trading sebenarnya kita bisa langsung klik aja di sini trade dan kita langsung diarahkan ke halaman tradingnya atau sebenarnya ini merupakan MT5-nya versi websitenya. Jadi kita nggak perlu download aplikasi apa-apa lagi, tapi karena spesial untuk kita review dan kita coba strategi viralnya Ahmad Daniel yang tadi, biar lebih kerasa aja, kita akan menggunakan smartphone untuk analisis dan open posisi. Oke, sekarang kita masuk ke smartphone. Jadi kalau kalian belum download MetaTrader 5, kalian bisa di Play Store atau di App Store, kalian cari MetaTrader 5, kalian download dan kalian tinggal langsung open aja. Nah, untuk login ke OctaFX account, kalian tinggal ke setting sebelah kanan sini, kemudian ke new account, kemudian kalian tinggal cari di sini OctaFX, kemudian kalian pilih yang bawah, kemudian untuk servernya itu yang OctaFX Real sesuai dengan yang tadi. Kemudian untuk loginnya kalian masukin nomor akun trading kalian, kemudian passwordnya jangan lupa untuk dimasukin. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini balance-nya udah sesuai dengan jumlah dana yang kita depositin tadi, 258 US dollar, dan sekarang kita udah siap untuk coba melakukan trading dengan strategi yang dilakukan oleh Ahmad Daniel di video yang tadi sebelumnya. Nah, jangan lupa tadi di sini ada 6 poin apa yang dilakukan oleh Ahmad Daniel tadi, dan kita akan coba untuk setting dulu bagaimana cara dia men-setting akun tradingnya. Jadi di sini kita ke quotes dulu, kemudian di sini kita cari XAU USD. Nah, kalau nggak ada kalian bisa ke enter symbol for search di sini. Kemudian kalian bisa ketik harusnya XAU USD. Di sini ada gold, kalian tinggal tambahin aja. Setelah ditambahin kalian bisa lihat di sini ada goldnya. Kemudian kalian tinggal buka chartnya. Oke, chartnya di sini udah kebuka, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian dia tadi lihat tradingnya atau coba untuk tradingnya di time frame yang kecil karena scalping yaitu di 5 menit. Jadi kalian bisa lihat di pojok kiri atas ada H1, kalian bisa ganti ke M5 kurang lebih di sebelah sini. Kemudian tadi juga dia menggunakan yang namanya indikator Awesome Oscillator. Jadi untuk mengganti atau menambahkan indikator, kita bisa langsung ke atas sini, tapi sebelumnya saya mau delete dulu MACD-nya di bawah sini. Kita tinggal ke tombol yang ada F kurang lebih ya di sini, kemudian main window kita klik. Kemudian di sini dia menggunakan yang namanya Awesome Oscillator. Jadi itu ada di bawah sini Awesome Oscillator dan kita langsung done aja sesuai dengan template. Nah, kurang lebih seperti ini kalau kita lihat, dan langsung aja kita akan coba untuk analisis apakah saat ini juga kita bisa mendapatkan entry atau enggak. Jadi tadi dia menggunakan yang namanya Quasimodo, dimana kalau sebelumnya di sini dia membentuk high ke high, tapi kalau kalian perhatikan di sini tidak ada terjadi yang namanya low to low atau bikin low yang lebih rendah. Jadi di sini sebenarnya masih bergerak naik ke atas. Jadi mungkin kita akan coba untuk lihat di sini trennya lagi naik ke atas. Kemudian sebenarnya dia baru aja reject di area demand. Jadi area demandnya itu kalau kita lihat sebelum
sebelum dia breakout naik ke atas ada di sekitar sini. Kita bisa pakai rectangle di sini. Nah, ada di sekitar sini. Jadi dia baru aja naik dan kita akan coba untuk entry langsung ya, teman-teman ya. Sebelumnya disclaimer di sini juga kita masih coba strateginya dia. Jadi kita akan coba untuk entry kurang lebih 0,1 lot. Di sini kita coba untuk buy, kita accept, kemudian kita entry mungkin beberapa layer kali ya. Nah, kita lihat dulu, kita udah buka 2 layer dan tadi di poin yang kelima kalau nggak salah dia entry-nya menggunakan beberapa layer. Nah, jadi kita akan coba untuk di sini open lagi, 2 layer lagi. Oke, jadi di sini tadi saya udah coba untuk mau buka 1 layer lagi, tapi karena marginnya itu terbatas ya teman-teman. Jadi di sini free marginnya itu tinggal 59, dimana kita buka 0,1 itu marginnya itu $100. Jadi di sini udah nggak ada margin lagi. Jadi kita coba dulu dengan 2 posisi, semoga kita bisa mendapatkan profit. Dan untuk take profitnya kita akan cari area supply yang kuat. Nah, ini adalah area supply yang terdekat kurang lebih di atas ini. Karena terlalu dekat dengan entry posisi kita, jadi kita akan coba untuk cari di time frame yang lebih besar seperti yang tadi di video tersebut dia contohin. Kita akan coba untuk buka di 1 jam. Nah, di sini kita bisa lihat ada area drop base drop seperti yang dibilang oleh Ahmad Daniel. Jadi sebelum drop kenceng, kalau kalian lihat di atas ini, dia sempat ada 1 candle warna hijau sebelumnya. Nah, jadi di sini adalah area drop base drop, dan kalau misalkan dia masih mengikuti tren naiknya, karena sebelumnya juga candlesticknya di sini lumayan kenceng gitu ya, dia bisa naik lagi ke level area yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan dia berhasil untuk mengejar area di atas ini 1982, it's gonna be a big profit, dan harusnya kita bisa taking profit dulu bertahap. Kalau kita balik lagi ke 5 menit, kita bisa taking profit nanti kalau misalkan harganya itu udah masuk area supply yang pertama, jadi di sekitar 1975.5 ya, jadi kurang lebih di sekitar sini. Dan untuk stop lossnya sebenarnya kita akan coba pakai area yang di bawah area demand ya, jadi kurang lebih di sini stop lossnya di sekitar 1963. Jadi saya akan coba untuk update dulu nih stop lossnya. Kalian bisa tinggal klik di sini, kemudian stop lossnya tinggal diganti ke 1963. Oh teman-teman, sorry banget karena ini syuting di jam 4 dan marketnya sebenarnya udah close gitu ya. Market goldnya close-nya jam 4, harusnya buka lagi either jam 5 pagi atau jam 6 pagi. Tapi nggak masalah, nanti kita akan modify aja untuk stop loss-nya. Untuk saat ini posisinya masih kurang lebih ada di harga entry-nya kita. Dan nanti juga kita akan set untuk take profit-nya di sekitar area 1975. Dan kalau misalkan masih naik lagi ke level yang lebih tinggi, harusnya kita bisa taking profit di area atas sini. Jadi kurang lebih di 1982-an. Nah, itu adalah strategi caranya gimana kita melakukan trading menggunakan strateginya Ahmad Daniel yang tadi. Jadi kita coba untuk trading di time frame 5 menit, time frame yang kecil, kemudian kita cari area-area taking profit yang ideal. Kalau misalkan istilah dari Ahmad Daniel itu adalah area drop base drop, atau sebenarnya bisa kita sebut dengan supply area. Nah, sebenarnya saya juga udah sedikit membahas tentang bagaimana trading menggunakan supply and demand area di video saya yang sebelumnya di sebelah sini. Kalian yang penasaran bagaimana cara menentukan area supply and demand area, kalian bisa cek videonya sebelah sini. Dan overall experience saya ketika menggunakan OctaFX ini sangat user friendly, dan juga sebenarnya OctaFX ini sosial medianya udah banyak, ada YouTube-nya juga, kalian bisa lihat di situ, ada banyak edukasi yang bisa kalian lihat, dan juga sebenarnya banyak komunitasnya. Dan kalian bisa join komunitas untuk trading forex ini kalau kalian mau di Discord. Tinggal join aja di komunitasnya Investing Community. Di situ juga ada beberapa trader yang menjadi mentor yang reputasinya top banget. Kalian juga bisa lihat dan cari trading idea di sebelah sana. Kalian bisa langsung join aja for free. Linknya saya akan taruh di deskripsi di bawah. Dan nanti ketika marketnya buka lagi dan marketnya udah mulai bergerak, saya akan update gimana hasil tradingnya. Semoga kita bisa mendapatkan profit, karena siapa tahu kita bisa mengikuti cara tradingnya Ahmad Daniel ini dengan menggunakan modal yang kecil untuk bisa kita flip menjadi suatu akun yang lebih besar. Jadi kita akan langsung tunggu aja update-nya. A few moments later. Oke, Smart Trader, jadi setelah beberapa jam kemudian, kalau kalian lihat di sini harganya berhasil naik. Jadi untuk belinya kita di tanda panah yang ada di biru ini memang sempat turun, tapi belum berhasil turun di bawah area kotak yang warna merah di sebelah sini. Dan sekarang kalau kita lihat udah ada di area kotak yang ada di atas yang sudah kita plotting sebelumnya, kurang lebih di sini, dan kita udah bisa lihat hasilnya. Oke, nah ini dari $258 kita udah naik profit sekitar $148
US dollar jadi 400 US dollar. Nah, di sini sesuai strategi yang sebelumnya kita akan melakukan taking profit dulu setengah atau satu posisi kita akan close karena dia udah ada di area supply yang sebelumnya kita plotting, dan nanti sisanya kita akan tunggu aja sampai dia berhasil naik lagi ke area yang lebih tinggi lagi, which is di sekitar 1982. Oke, jadi kita langsung close aja satu posisi. Kita close yang ini. Nah, di sini kita close aja $1 dan balance kita udah naik dari 258 jadi 331. Dan ini satu lagi kita akan biarin aja dan kita tunggu untuk taking profitnya di sekitar 1982. Nah, untuk stop lossnya kita akan coba modify dulu. Jadi stop lossnya saya akan pindahin ke stop loss yang positif gitu ya, atau jadi nggak ada resiko lagi tradingannya. Jadi ini kalau kita lihat di 1970 entry-nya, kita akan taruh stop lossnya di 1970.5. Jadi kita modify dulu, kemudian stop lossnya kita taruh 1970.5. Untuk taking profitnya kita biarin aja, biar kalau misalkan benar-benar naik dan nembus lagi area supply yang berikutnya, berarti artinya dia bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi, which is bisa ke area level yang ada di atas ini ya, atau misalkan bisa sampai 2000, kita nggak tahu, tapi kita biarin aja. Dan kalau nanti kita ada update lagi, kita akan update lagi. Several hours later. Oke, jadi Smart Trader ini adalah video update trading kita yang kemarin. Jadi masih ada satu posisi dan sekarang ini masih floating profit. Kalau kita lihat ke chartnya, jadi sebelumnya itu kemarin ini sempat menyentuh area take profit kita di supply zone selanjutnya sebenarnya, di kurang lebih di sekitar sini ya, seperti yang udah kita plotting sebelumnya. Dan kalau kita lihat di 1 jam, nah ini pas banget di area supply di atas, harganya udah kena dan langsung turun lagi. Dan sebenarnya kita nggak sempat melakukan take profit, dan kemarin juga nggak disetting take profitnya karena kita juga pengen bikin videonya, jadi kita miss the momentum untuk melakukan taking profit. Harusnya sih udah close ya, atau udah kena sesuai dengan rencana. Dan sekarang harganya turun lagi. Kita akan analisis sedikit aja apa yang akan saya lakukan setelah ini. Kita akan pindahin lagi ke 5 menit. Nah, di sini untuk area supply yang pertamanya di sebelah sini kita akan delete dulu karena udah dilewatin. Nah, jadi kurang lebih sekarang kita udah setting stop loss plus ya, kurang lebih di sini. Ini kalau misalkan kena stop loss plus sebenarnya gak masalah juga, tetap kita nggak ada resiko lagi karena kita udah secure profitnya kita. Tapi kita mau lihat lagi potensi ke depannya di time frame 15 menit. Ini sebenarnya di area supply zone di atas ini terlihat banget ada double top 1 kemudian 2, jadi ada potensi untuk turun ke bawah. Mungkin sekarang saya akan close dulu aja profit 50, jadi lumayan, dan kita akan setting untuk potensial selanjutnya. Jadi di time frame H1 kita akan coba untuk lihat lagi di mana area demand-nya atau area yang bisa kita lakukan untuk melakukan open buy lagi. Nah, kalau kalian lihat di sini ada sebuah area rally base rally, atau di sini merupakan area demand. Jadi kalau misalkan harganya nanti turun dulu ke bawah karena ini dari supply di atas udah reject, kemungkinan besar akan turun ke area kotak yang ada di bawah atau demand zone di sini. Dan nanti kalau misalkan memang turun ke sini lagi, yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan buy lagi gitu ya di daerah sini. Dan semoga supply zone yang di atas ini bisa ditembus. Jadi itu kurang lebih strateginya untuk saat ini. Jadi untuk potensinya dia bisa jadi ke bawah sini, kemudian dia kembali lagi naik ke atas sini. So, jadi kurang lebih seperti itu untuk update-nya. Dan di sini kalau misalkan kita lihat profitnya naik lagi, dan kayaknya kita akan close aja karena ada potensi dia akan turun dulu karena di sini kita lihat ada double top, kemudian harganya sempat turun juga walaupun di sini ada potensi untuk naik lagi. Cuman kita akan close dulu aja karena harusnya dia udah hit taking profitnya di area 1982 seperti yang udah kita plotting sebelumnya. Jadi kita akan close dulu aja di sini posisinya. Oke, jadi sekarang balance-nya udah 400 US dollar gitu ya, dari awalnya 258 udah profit 142 US dollar, jadi kurang lebih 50% lebih profitnya dalam sekali trading. Tapi balik lagi ini adalah high risk trade dengan resikonya juga sebenarnya adalah seharga modalnya itu sendiri seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi perlu hati-hati. Dan sekarang dari modal yang kita depositkan 4 juta sekarang udah menjadi 6 juta ya. Kalau 400 dolar itu dirupiahin, 1 dolarnya 15.000 rupiah. Jadi untuk planning selanjutnya kita akan tunggu harganya turun lagi ke area demand zone di bawah sini atau di kotak sini, dan kalau misalkan dia turun ke sini kita akan melakukan beli lagi kemudian sell lagi di atas. Jadi kurang lebih seperti ini videonya. Sorry banget nggak bisa pakai muka karena kita harus recordnya cepat karena marketnya gerak terus. So buat yang tertarik juga silahkan cobain strategi viral ini, dan kalian juga sebenarnya bisa menggunakan broker dari Okta ini karena selama saya menggunakan ini dari kemarin sampai hari ini cukup user friendly dan enak banget untuk dipakai. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan sampai jumpa di next video. Bye bye.